Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala umuri dunya wa din wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu warga Muhammadiyah yang kami muliakan, pertama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pekan akhir 2020 kita masih bersilaturahim dalam kajian rutin kita ya pekan keempat pada hari Ahad bisa melaksanakannya. Tentu semua itu adalah nikmat yang perlu untuk kita syukuri. Dengan mengoptimalkan pemanfaatannya bisa membawa kita lebih takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan, dibangkitkan, diutus dalam kehidupan ini sebagai teladan utama, uswatun hasanah, contoh terbaik bagi kita manusia yang ingin untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat dengan meneguhkan keyakinan, menguatkan kepercayaan dengan Allah sebagai sang pemilik kemuliaan dan pemilik kebahagiaan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita yakin satu-satunya figur panutan itu hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, saya akan memulai dari kalimat mewujudkan hidup bahagia. Karena sesungguhnya setiap daripada langkah dan pilihan kita, itu ujungnya adalah harapan, cita-cita, kita menemukan dan mendapatkan kebahagiaan. Dan ketika kita mencoba untuk bertanya apa sih sebenarnya yang disebut dengan bahagia, atau apa itu yang namanya kebahagiaan. Kadangkala sebuah untaian kata yang ketika dijelentrehkan, dipaparkan, dijelaskan, kadangkala membuat orang itu sendiri tidak paham, tidak ngerti sebenarnya yang saya maksud dengan bahagia itu apa dalam kehidupan saya ini. Apakah setiap apa yang aku inginkan kemudian terwujud, itu adalah bukti aku dalam kebahagiaan? Ataukah ketika aku harus mengabdi, berkorban, bahkan mengorbankan diriku untuk kepentingan yang lebih jauh, lebih hebat, lebih mulia, itu adalah kebahagiaan. Bahagia itu sangat pemaknaan atau pengertian. Karena itu ada yang mempunyai argumen bahwa bahagia itu ya identik dengan al-falah. Al-falah, kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Itu ketika Allah menyebut dengan kalimat qad aflahal mu'minun. Atau ketika Allah menjelaskan mengenai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu konteks daripada bahagia ketika dikaitkan dengan al-falah, sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan atau sebuah kemenangan. Ketika hidup ini memang harus dimaknai sebagai lahan atau tempat kita diuji dengan ragam tantangan dan rintangan sehingga kita bisa mengalahkan itu semua. Dan kita bisa menundukkan semuanya itu pada cita-cita luhur kita, pada keinginan dan harapan suci kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengkaitkan bahwa ketika bicara mengenai bahagia, itu adalah kondisi jiwa manusia yang tenang, tentram, damai, yang setara dengan al-fauz, yang disebut dengan keberuntungan. Keberuntungan itu umumnya kita orang Jawa itu apapun yang terjadi, kita mengatakan untung dan untung. Ya, misalkan terjadi kecelakaan, lalu kita masih untung cuman begitu. Itu kondisi fauz. Jadi yang tadi misalkan disebut oleh Allah di dalam surat Al-Hasr yang dibaca oleh Pak Husain tadi itu,
ketika membeda perilaku antara ashabun nar wa ashabul jannah. Jadi ketika membeda antara perilaku penghuni neraka dan perilaku penghuni surga, Allah menyebut bahwa ashabul jannah humul faizun. Jadi penghuni surga itu adalah mereka yang fauz, mereka yang bahagia, mereka yang beruntung. Beruntung. Jadi beruntung itu tidak selamanya dia melakukan penyelesaian terhadap beban yang begitu berat, tetapi boleh jadi itu adalah rahmah semata. Jadi dia menjalaninya tidak dengan usaha yang keras, tetapi dia memperoleh apa yang diingini itu biqudrati wa iradati, atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dalam bahasa kemerdekaan kita itu ada atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya. Jadi posisi daripada ikhtiariahnya itu dibawa daripada posisi kudrat iradat Tuhannya. Barangkali itu kemudian yang disebut dengan rahmat. Jadi kasih sayang Allah. Ya. Jadi orang yang mendapat fauz itu hakikatnya adalah orang yang mendapat rahmat dari Allah. Nah, kemudian ada yang ketiga yang cukup menarik juga, ketika bahagia itu di mana as-sa'adah. As-sa'adah, saat itu suasana yang menggembirakan, ya, membuat hati yang selalu berbunga-bunga. Nah, itu biasanya kalau sa'adah itu di dalam hadis biasanya dilukiskan dengan salah satu atau sebagian daripada tanda kebahagiaan orang. Itu yang pertama adalah ketika pasangan hidupnya itu sholihah. Jadi kalau Mas Dian tidak pernah punya istri, kemudian sekali punya istri, istrinya itu istri yang muti'ah, istri yang taat, ya, yang apabila diomongin itu mendengarkan, apabila diperintah itu tunduk patuh gitu, apabila ditinggal itu bisa melihat dari pasangannya. Jika pasangannya itu adalah pasangan yang sholih, kalau dia seorang wanita, atau sholihah apabila dia seorang laki-laki, maka pasangan yang sholih atau sholihah itu adalah wujud daripada kebahagiaan dari seseorang dalam bingkai as-sa'adah. Jadi yang dalam makna bahagia itu sa'adah, itu yang kedua indikatornya adalah ayakuna auladuhu abroron. Jadi ketika posisi anak-anaknya itu menjadi berbakti, anak-anaknya menjadi sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh yang bisa mendoakannya, maka itu adalah kebahagiaan dalam makna sa'adah bagi seseorang. Dan yang ketiga itu disebut ayakuna rizqu saladih. Yang ketiga adalah rizki yang tersedia bagi kecukupan pemenuhan kehidupannya itu berada di negerinya atau di tempat sekitar dia tinggal. Itu makna daripada bahagia dalam pengertian sa'adah. Lalu di dalam riwayat yang berbeda itu ditambahkan yang keempat, ayakuna khulota'uhum as-sholihin, adalah pergaulan mereka, kawan-kawannya, tempat untuk bermukhalid, untuk bergumul, bergaul adalah komunitas yang sholihin, komunitas yang bagus, yang baik. Nah, jadi ketika kita maknai bahagia itu multi perseptif tadi itu, tentu banyak hal yang bisa membuat orang bahagia. Tergantung bagaimana dia menempatkan pandangannya mengenai kebahagiaan itu sendiri. Apakah dalam arti al-falah, apa dalam arti al-fauz, apa dalam arti as-sa'du, as-sa'adah. Kemudian persoalannya adalah ketika orang itu ingin mencapai daripada kebahagiaan, maka sudah barang tentu ada pengorbanan. Ada sesuatu yang digunakan untuk menggapainya. Nah, kita di dalam persyarikatan ini untuk bisa menemukan kebahagiaan yang demikian itu tentu harus berupaya menjadi penabur dan penebar daripada nilai-nilai utama. Yang sebenarnya nilai utama itu sering disebut dengan khuluqun azim, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Jadi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad
dengan membingkai akhlak perilaku kita itu, perilaku yang agung, akhlak yang istimewa, atau berselimutkan rajutan-rajutannya ada nilai utama tadi. Yang pertama tentu nilai utamanya itu adalah mengenai tauhid alla ilaha illallah wahdah. Karena tidak ada tindakan perbuatan manusia yang terlepas dari kepercayaan. Jadi perilaku manusia itu kalau dalam ilmu sosial utamanya dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki, kemudian lingkungan di mana ia berada, kemudian kebutuhan yang ia sedang punya, lalu kepercayaan atau keyakinan yang ada pada dirinya. Itu akan membentuk pola daripada perilaku manusia. Jadi pola perilaku manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kepercayaan itu. Nah, kepercayaan yang harus kita tumbuhkan ada tauhid alla ilaha illallah wahdah. Kita meyakini bahwa Allah itu tempat bergantung segalanya. Kalau kita ingin kehidupan kita dalam mulia atau mendapatkan kemuliaan, maka walillahil izzatu jami'ah. Di sisi Allah dan milik Allah itulah keagungan kemuliaan secara totaliti. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan ya kita harus mendekat terhadap nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam kategori misalkan inna akramakum indallahi atqakum. Standar daripada kemuliaan tadi ya ketaatan, kepatuhan, kemudian bagaimana dia bisa untuk senantiasa istiqomah di dalam ketakwaannya itu, keterjagaannya itu. Nah, jadi yang pertama ada tauhid kita, tauhid untuk kemanusiaan di mana keyakinan kita dengan adanya Allah itu membentuk kesadaran diri bahwa kita hambanya yang mengabdi melayani kepadanya, taat dan patuh tunduk kepada ketentuannya, ibadahnya kepadanya, tetapi di dalam peribadatan itu ada tanggung jawab besar bagi kita sebagai khalifatu fil ardi, sebagai pemimpin di muka bumi yang punya kewajiban menciptakan suasana surgawi di bumi ini. Jadi bagaimana kehidupan yang rahmatan dan alamin itu bisa untuk diwujudkan, bisa untuk dilestarikan, maka kemudian kita itu memiliki 10 kepribadian, yang satu diantaranya adalah berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan yang sejahtera. Yang damai dan sejahtera itu kalau dalam konteks Al-Quran ya barangkali alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi sebuah ketaatan peribadatan, kenapa kita menyembah kepada ini pemilik rumah, pemilik Ka'bah, dan kenapa kita itu mengabdi kepada pemilik Ka'bah itu, pemilik rumah Allah itu, ya karena dialah yang memberikan jaminan kecukupan kebutuhan material kita. Jadi at'am, cukupnya makanan yang menjadi kebutuhan fisik kita itu dijamin oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanakum min khauf, yang bisa memberikan rasa aman kepada jiwa-jiwa manusia ini. Nah, oleh karena itu terkait dengan tauhid ini bagaimana kemudian bisa mendorong jadi kekuatan melahirkan sosok manusia yang ihsani dan islahi, sosok manusia yang kehidupannya selalu terikat dengan nilai-nilai ketuhanan, tetapi juga selalu berorientasi untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ihsani itu barangkali antak budamwah antara fa ilam taro fa inau yaroka. Itu sudah sangat populer bagi kita. Yang kedua, islahi. Kenapa? As-sulhu khair. Karena sesungguhnya perdamaian, islah, mendamaikan di dalam kehidupan itu adalah puncak daripada kehidupan kemanusiaan. Jadi apa artinya ragam usaha ikhtiar dilakukan, tetapi kalau tidak mampu untuk menuju kepada islahi, perbaikan atau kedamaian di antara sama manusia. Dalam kenyataan mengenai perdamaian, kedamaian, as-sulh, itu tadi merupakan khair, sesuatu yang baik, maka harus ada ta'aruf, bermula dari pemahaman yang benar, pengertian yang mendalam, yang utuh, bahwa manusia itu punya harkat martabat, manusia itu punya integritas kedirian yang tentu satu dengan yang lain sangat beragam, dan keragaman itu dihormati dan dihargai dengan tepat, diposisikan dengan benar, maka nilai-nilai insaniatnya akan terhormati dan terhargai. Nah, jadi tauhid yang mampu untuk menjadi pendorong lahirnya sikap laku yang manusiawi.
Itu nilai yang pertama yang barangkali diajarkan oleh Rasulullah, Allah na'budu illa wahdah wala nusyrik bihi syai'an. Jadi kami, kata sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan pada saat itu, ketika ditanya oleh Kaisar Herakli kenapa Muhammad itu mampu membina umat yang tadinya sangat arogan, jahiliyah, yang sangat zalim, aniaya, tetapi berubah menjadi masyarakat yang sangat adil, masyarakat yang santun, masyarakat yang lembut, yang harmoni, masyarakat yang bisa mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk kebaikan dan kemaslahatan sesamanya. Ternyata yang pertama adalah amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla na'budu illa iya wa la nusyrika bi syai'an. Jadi nilai pertama adalah nilai pengabdian itu hanya kepada Allah. Tidak ada ruang dan waktu yang terjedah dalam beribadah kepada Allah, apakah makhdha atau ghairu makhdha. Kemudian la nusyrika bi, di dalam peribadatan tidak ada persekutuan. Maka di ujung surat Al-Kahfi itu sangat jelas menyatakan bahwa siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia beramal amal yang baik dan tidak ada persekutuan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita itu dulu sering menggemakan TBC itu harus betul-betul hilang dari pandangan mindset kita. Tidak boleh ada takhayul, tidak boleh ada bid'ah, tidak boleh ada khurafat. Ya karena sebenarnya kita yang takhlis ingin untuk memurnikan pengabdian kita itu semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, saya kira itu Pak Joni ya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan diskusi intens di level guru, karyawan atau pengelola daripada amal usaha yang ada di MAM 1 Watu Kebu ini ya. Terima kasih.